ya saya juga harus sampaikan, bicara tentang ojo ke susu, tapi faktanya kan ke susu. Faktanya pemilunya masih lama gitu. Pemerintahan, tanggung jawab pemerintahan ini masih ada 2 tahun 4 bulan lagi, tapi semua ke susu. Presiden jadi seperti kepala tim sukses. Kemudian menteri-menteri dalam kabinet sibuk memoles diri sebagai capres. Menteri-menteri lainnya dalam kabinet menjadi tim ses capres. Ya, menteri dalam kabinetnya itu ya tinggal satu, ngurusin segala urusan gitu ya. Realnya tinggal satu menterinya dalam kabinet ini. Elemen pemerintahan hari ini dari tingkat pusat, daerah, hingga ke desa, perangkat desanya, sibuk copras capres. Nah pertanyaannya, yang ngurus rakyat siapa? Pertanggungjawaban kepada rakyat mana? Nah itu tadi pertanyaannya, pertanggungjawaban politik kepada rakyat 5 tahunan di mana? Baru 2 tahun 8 bulan kok udah sibuk copras capres gitu loh. Nah inilah yang menurut saya ya berpotensi chaos dalam tatanan pemerintahan ya. Anak-anak muda ya yang masih berpikir tentang demokrasi kita, tentang proses perjalanan bangsa kita. Karena apapun, sejarah bangsa ini tidak lepas dari sejarah pergerakan pemuda. Baik itu dari mulai pra kemerdekaan, kemudian pada saat kemerdekaan, dan sampai hingga proses reformasi dan demokrasi yang sekarang sedang berjalan. Nah, pada teman-teman tentu pertama kita harus memahami bahwa proses sejarah demokrasi di Indonesia ini harus dipahami berbeda. Proses sejarah demokrasi di kita ini bukan yang ujuk-ujuk turun dari langit atau diberikan gitu. Tetapi proses perjuangan demokrasi di Indonesia ya. Halo? Halo Bang, aman Bang. Ya, proses perjuangan demokrasi di Indonesia ini adalah ya lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Jadi itu dulu. Nah, kalau elit bangsanya tidak memahami substansi akar dasar lahirnya demokrasi di Indonesia ini, ya beginilah jadinya nanti, gitu ya. Nah, jadi embrio demokrasi kita itu adalah semangat bangkit dari spirit perlawanan. Ya. Nah, perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme yang menginginkan satu kehendak merdeka itu. Nah, di dalam kemerdekaan itulah kemudian disusun yang namanya kita mengambil sistem demokrasi itu. Pemerintahan pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan yang diatur oleh bangsa sendiri, pemerintahan yang demokrasi, yang demokratis ya, pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat. Nah, jadi dalam satu sistem pemerintahan yang demokratis itu disebut demokratis dia, kalau kemudian rakyat memperoleh dan diberikan haknya oleh pemerintah tadi. Nah, jadi disitulah demokrasi itu kita letakkan ya agar rakyat bisa memperoleh haknya dan ikut serta dalam menentukan hak-haknya dalam suatu proses pemerintahan yang demokratis itu. Nah, jadi semangat mengelola bangsa ini harus sejalan dan senapas dan sebangun dengan ya kehendak demokrasi yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini. Tidak boleh lepas dari embrio konteks perjuangan menentang imperialisme dan kolonialisme gitu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan yang perjalanan bangsa saat ini yang tadi secara aktual disoroti oleh teman-teman gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya ini memang harus kita ingatkan, teman-teman yang muda harus lebih
progresif, lebih maju itu pemikiran dan tindakannya untuk terus mengingatkan. Kita bisa bayangkan Bapak ya, ini pemilu perasaan saya baru kemarin tuh 2019 ya, rakyat memilih pemimpinnya itu untuk 5 tahun. Kan begitu konstitusi kita kan, 5 tahun hingga 2024. Nah sekarang baru 2 tahun 8 bulan kalau kita hitung tuh pelantikan itu presiden 1 Oktober kalau tidak salah itu 2019 ya kan. Nah pemerintahan sekarang sibuk semua. Saya mohon maaf umpama ya, saya juga harus sampaikan bicara tentang ojo ke susu, tapi faktanya kan ke susu. Faktanya pemilunya masih lama gitu. Pemerintahan, tanggung jawab pemerintahan ini masih ada 2 tahun 4 bulan lagi, tapi semua ke susu. Nah presiden sama dengan di Magelang kemarin, meskipun mungkin yang kita dukung di sini, saya membacanya ya, presiden jadi seperti kepala tim sukses. Kemudian ya, menteri-menteri dalam kabinet sibuk memoles diri sebagai capres. Menteri-menteri lainnya dalam kabinet menjadi tim ses capres. Ya, menteri dalam kabinetnya itu ya tinggal 1 ngurusin segala urusan gitu ya. Realnya tinggal 1 menterinya dalam kabinet ini. Nah kemudian kepala daerah ya juga sibuk memoles-moles diri sebagai capres. Perangkat desa ya bereforia ikut ya deklarasi capres. Gagal ya, ada yang perangkat desa yang pengen 3 periode malah kemudian jadi capres sekarang. Nah bisa kita bayangkan ya, elemen pemerintahan hari ini dari tingkat pusat, daerah hingga ke desa, perangkat desanya sibuk capres. Nah pertanyaannya, yang ngurus rakyat siapa? Pertanggungjawaban kepada rakyat mana? Nah bahkan juga ya, sebagian partai politik di dalam koalisi pemerintahan kemudian membentuk koalisi dalam koalisi lagi untuk capres. Nah itu tadi pertanyaannya, pertanggungjawaban politik kepada rakyat 5 tahunan di mana? Baru 2 tahun 8 bulan kok udah sibuk capres gitu loh. Nah inilah yang menurut saya ini apa ya, saya bahasakan tuh ya berpotensi chaos dalam tatanan pemerintahan ya. Tata kelola pemerintahan maksud saya chaosnya itu. Karena semua hari ini kita rakyat disuguhkan pertontonan yang memuakkan menurut saya. Jauh dari pertanggungjawaban politik itu. Jauh dari pertanggungjawaban pemerintahan juga secara politik gitu. Orang dipilih untuk 5 tahun oleh rakyat, kok baru 2 tahun 8 bulan udah semua sibuk capres begitu. Nah ini kan harus menjadi bagian dari kritik kita. Loh, kalau semuanya dari elemen pemerintahan pusat ya hingga kepala daerah dan perangkat desa sibuk capres, dalam titik tertentu rakyat ya sudah nggak ada pemerintahan dong. Chaos bisa jadi chaos beneran. Nah inilah yang menurut saya, bagi saya ini ada sebuah kekhawatiran yang diciptakan oleh elit-elitnya sendiri gitu. Baik di tingkat pusat, tingkat daerah, sampai ke tingkat desa. Bahkan juga sebagian partai politik yang membentuk koalisi dalam koalisi kemudian juga mengabaikan tugas koalisi
untuk mendukung dan mensukseskan agenda pemerintahan. Nah, ini yang jadi menurut saya ini harus titik krusial kita untuk mengkritisi ini, mengingatkan ini, bangsa nggak boleh dipimpin dengan cara-cara begini. Ini yang membuat bangsa kita mengalami krisis terus. Nah, di mana kita meletakkan konteks demokrasi tadi yang diinginkan juga dan disuarakan oleh teman-teman, demokrasi politik, demokrasi ekonomi itu atau sosiodemokrasi itu. Ini kan menjadi jauh, gitu. Ini gimana kita mau merealisasi tentang demokrasi politik aja dia amburadul nih? Gimana kita merealisasi demokrasi ekonominya? Nah, itu yang menurut saya adalah ya konsen kita harus ke sana.